Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menginformasikan kepada Anda dan mendiskusikan dalam pembelajaran online ini, belajar dari rumah, materi mengenai Amadeus. Nah, hari ini kita akan belajar apa sebenarnya itu Amadeus. Sebelum kita lebih jauh mempelajari entry-entry yang ada di Amadeus. Amadeus, kalau Anda lihat di layar, Amadeus secara struktur atau shareholder structure-nya, Amadeus itu dibentuk atau dibangun atau didirikan oleh beberapa perusahaan penerbangan. Dibentuknya itu pada tahun 1987 atas aliansi antara maskapai penerbangan Air France, Lufthansa, Iberia Airlines, Scandinavian Airlines. Tujuannya adalah mereka ingin mempercepat pemesanan dan juga mempercepat dalam penjualan tiketnya. Kalau Anda lihat pada diagram bahwa Air France itu memberikan kontribusi sebanyak 5,04%, kemudian ada Malta Pension Investment 4%, Treasury Shares 0,6%, Board of Directors 0,07%, dan saham yang bisa dibeli oleh umum sebanyak 90,22%. Ini pada tahun 2013. Jadi yang perlu Anda tahu bahwa Amadeus dibangun atau didirikan pada tahun 87 oleh 4 maskapai penerbangan besar, yaitu Air France dari Prancis, Lufthansa merupakan penerbangan dari Jerman, Iberia Airlines ya ini dimiliki oleh maskapai penerbangan di Rusia, The Scandinavian Airlines System dari Skandinavia. Berikutnya, saya ingin memperlihatkan atau menginformasikan di mana lokasi daripada Amadeus. Sedikit saya melakukan koreksi tadi, Iberian Airlines itu berasal dari Spanyol ya. Kantor pusat daripada Amadeus di dunia ini yaitu ada di Madrid, Spanyol. Nah, sedangkan central database-nya yaitu di kota Erding di Jerman. Jadi kantor pusatnya ada di Spanyol yaitu di Madrid, tapi tempat database-nya yang mengelola menyimpan informasi seluruh pembukuan di dunia ini yang dikelola oleh Amadeus itu berada di Jerman. Kemudian pusat pengembangannya untuk mengembangkan program-program Amadeus ini berlokasi di Sofia Antipolis, itu di sebelah selatan barat daya dari Nice, Prancis. Ya, jadi ini ada yang unik dari Amadeus ini, dikelola dari 3 negara berbeda. Kantor pusat di Spanyol, di kota Madrid, kemudian pusat database-nya Anda melihat di foto yang di tengah adalah di Erding di Jerman, dan pusat pengembangannya program Amadeus ini berada di Sofia Antipolis, sebuah tempat yang tidak jauh dari Nice, Prancis. Berikutnya, setelah berkembang Amadeus ini, Amadeus yang tadi kita tahu ada di 3 negara berbeda, kemudian berkembang ke seluruh dunia, ke seluruh benua. Anda bisa lihat di peta ini, dia tidak hanya ada di Madrid, Nice, London, juga ada di Belgia, di Antwerp, kemudian di Bed di Hamburg di Jerman, kemudian di Munich di Jerman juga, lalu ada di Timur Tengah ada di Dubai, di Asia Tenggara ada di Bangkok, kemudian di Australia ada di kota Sydney, kemudian ada di Amerika di Waltham, di Chicago, Tucson, Meksiko, Miami, Bogota, Sao Paulo di Brasil, Buenos Aires juga di Argentina. Sehingga Anda lihat titik-titik merah itu adalah kota-kota Amadeus. Tapi di luar dari kota-kota itu ada ratusan kota-kota yang lain yang merupakan organisasi komersial Amadeus. Ya, organisasi komersial Amadeus termasuk kalau kita lihat sebenarnya ada di peta di situ termasuk di Indonesia sendiri. Di Indonesia itu Amadeus punya 3 kantor, ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan ada di Medan. Pertanyaan berikutnya adalah what is Amadeus? Apa sebenarnya Amadeus itu? Amadeus itu adalah perusahaan IT yang mengembangkan solusi usaha untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang travel dan industri pariwisata. Yang kedua, Amadeus itu secara global beroperasi di pasar
travel dan teknologi. Jadi dia di bidang travel atau perjalanan dan juga di bidang teknologi. Anda bisa melihat pada diagram ini ada 711 airlines sebagai travel providers, ya, 24 perusahaan asuransi, lebih dari 50 perusahaan cruise dan ferry, 207 tour operator, lebih dari 110.000 hotel, 30 perusahaan rental mobil, dan 95 perusahaan kereta api. Dia memberikan solusi IT, artinya mendukung bagaimana pemesanan dan penjualan dari penyedia-penyedia perjalanan, perusahaan perjalanan penyedia tersebut. Kemudian Anda bisa melihat di sini di sebelah kanan bahwa untuk bidang travel agency, dia memberikan dukungan dalam bentuk travel management companies, bisnis travel agent, kemudian travel agent untuk yang bernuansa liburan, leisure, online travel agent dan lainnya. Di dalam konteks ini Amadeus berfungsi sebagai distribution bisnis distribusi. Jadi dia sebenarnya bukan pemilik dari perusahaan penerbangan. Walaupun tadi didirikan oleh perusahaan penerbangan, tapi Amadeus itu adalah perusahaan yang membantu perusahaan penerbangan dan perusahaan-perusahaan perjalanan lainnya agar mereka dapat melakukan pemesanan dan penjualan tiket secara lebih baik. Tentu hubungannya adalah kemana? Ke buyers, pembeli. Ya, ada pembeli. Pembelinya boleh pembeli langsung, boleh juga pembelinya berbentuk perusahaan, atau boleh juga berbentuk travel agent. Kemudian selanjutnya ingin saya perlihatkan di layar berikutnya, di slide berikutnya adalah bagaimana solusi IT yang diberikan oleh Amadeus. Ya, biasanya dia disebut juga ALTA, ya, Amadeus Airline IT Solutions. Dia memberikan solusi terhadap reservasi, inventory itu adalah ketersediaan daripada tempat. Kemudian dia juga mengontrol keberangkatan dan juga dia melayani e-commerce, penjualan secara elektronik. Ada 5 konsep inti daripada Amadeus ini. Dia pertama adalah community based platform. Platformnya itu atau pelayanan utamanya itu berdasarkan komunitas. Kemudian dia sumber datanya tunggal, single data source. Kemudian dia berfokus kepada pelanggan atau customer centric. Kemudian dia bersifat otomatisasi dan sangat fleksibel. Kemudian terakhir adalah didesain secara modular sehingga memudahkan untuk dilakukan perubahan-perubahan. Selain dari perusahaan perjalanan, Amadeus juga itu menjual paketnya untuk hotels. Tujuannya di hotel itu pertama adalah revenue management system, sistem pengelolaan penjualan, kemudian computer reservation system, sistem pemesanan berbasis komputer, dan property management system, sistem pengelolaan properti ataupun bangunan dari hotel itu sendiri. Untuk di perusahaan kereta api, dia melayani internet distribusi internet, reservasi, penentuan harga, kemudian penjadwalan, kemudian kios, kemudian pelayanan on board, dan sistem pengelolaan keuntungan. Terakhir, fungsional dari Amadeus itu sendiri, dia di perusahaan penerbangan itu tentu mengelola perusahaan penerbangan itu, kemudian mengelola PNR-nya, kemudian di hotel, pengelolaan hotel, car rental, antrian dalam pengelolaan itu, kemudian tematik itu artinya informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan dan tiket, dan terakhir fares and ticketing. Bagian terakhir ingin saya sampaikan pada pertemuan ini adalah tujuan digunakannya Amadeus itu adalah agar kita bisa menggunakan platform Amadeus itu sendiri. Kemudian ada nanti di Amadeus itu ada halaman-halaman informasi. Kemudian kita bisa tahu encode dan decode. Encode itu adalah kalau ada sebuah kota misalnya Makassar, kita mau tahu kodenya, kita tinggal tulis saja dengan entry tertentu, di encode namanya, maka kita tahu UPG. Atau sebaliknya, tulisan kode UPG, kita mau tahu apa sebenarnya kota tersebut, kita nanti ada entry decode, ya. UPG begitu kita enter menjadi informasinya Makassar atau Ujung Pandang. Kemudian dia bisa menampilkan display perusahaan penerbangan,
jadwal dan timetable. Kemudian juga bisa membuat PNR, elemen-elemen tambahan PNR. Kemudian terakhir adalah meretrieve dan memanggil kembali PNR. Ini akan kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian informasi saya mengenai Amadeus. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan mohon setelah melihat video ini, mohon Anda menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan penjelasan ini jika ada hal yang kurang jelas, dan saya akan menuliskan sebuah tugas yang Anda akan selesaikan hubungannya dengan materi yang saya jelaskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.